Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Aisyah radhiyallahu anhu. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, pernah digosipkan melakukan perselingkuhan. Di antara mereka yang masyhur, yaitu menggosipkan Aisyah radhiyallahu anhu saat itu adalah Hasan bin Sabit, Hamna bin Jahsy, dan Mistah bin Usasa. Sementara yang menjadi penyulutnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kemudian beliau pun bersabda, "Siapa yang akan membelaku terhadap seseorang yang telah menyakitiku dengan menyakiti keluargaku?" Yang beliau maksud dengan orang itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pun berdiri, dan kemudian beliau pun berkata, "Aku yang akan membelamu, wahai Rasulullah. Apabila orang itu berasal dari kami, yaitu orang-orang Aus, maka kami pun akan segera membunuhnya. Apabila orang itu berasal dari saudara kami, yaitu orang-orang Khazraj, maka perintahkanlah pada kami untuk membunuhnya." Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu kemudian berdiri dan segera membantah perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Setelah itu Usaid bin Huzair radhiyallahu anhu berdiri dan segera membantah perkataan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Nabi SAW pun segera menenangkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW tahu betul bahwa ini merupakan masalah yang besar. Sebelum kedatangannya Nabi SAW ke Madinah, suku Aus dan Khazraj sepakat menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka. Maka dari itu, orang ini mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam pandangan mereka. Dialah yang kembali bersama sepertiga pasukan pada saat terjadinya perang Uhud. Dalam hal ini, Nabi SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul karena suatu maslahat. Menurut pandangan beliau, menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu akan menimbulkan suatu kerusakan yang lebih besar daripada apabila beliau membiarkannya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Muhammad mencintai Aisyah lebih daripada istri-istrinya yang lain, termasuk Juwairiyah, istri barunya yang cantik jelita. Muhammad mungkin menganggap Juwairiyah sebagai boneka baru yang menarik hati, tetapi Aisyah adalah istrinya yang tercinta. Istri-istri Muhammad yang lain juga tahu akan kasih sayang Muhammad terhadap Aisyah. Ketika Muhammad akan menceraikan Saudah karena usianya sudah terlalu tua, kemudian Saudah pun memohon kepada Muhammad agar tidak diceraikan dan menawarkan waktu gilirannya ditiduri Muhammad untuk diberikannya pada Aisyah. Tawaran ini ternyata disambut Muhammad dengan baik, dan Muhammad SAW tidak jadi menceraikan Saudah. Aisyah radhiyallahu anhu adalah anak perempuan yang cerdas, percaya diri, dan sangat sensitif terhadap apa yang bisa mengancam kedudukannya. Di suatu saat, Aisyah pun tidak ragu untuk mengakali istri Muhammad yang baru agar segera diceraikan olehnya. Kemudian Aisyah pun menasihati istri baru ini untuk mengatakan, "Aku mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapmu." Di malam pengantin, akibatnya Muhammad pun segera menceraikan istri barunya, sedangkan Aisyah tetap tampil seakan tak berdosa. Ketika Muhammad menunjukkan bayi laki-lakinya, yakni Ibrahim, dari gundiknya Maria bin Qibtiyah kepada Aisyah radhiyallahu anhu, tanggapan Aisyah adalah,
bayinya tak mirip denganmu Muhammad. Dan ini seolah menyiratkan bahwa Maria bin Qubti al-Sairon dengan lelaki lain sampai dirinya bisa hamil. Di lain waktu, ketika Aisyah tahu bahwa Al-Quran isinya tak lain dari penghalalan semua hasrat Muhammad, kemudian dia pun berkata pada Muhammad, "Kulihat bahwamu gesit sekali dalam mewujudkan semua hasratmu. Tiada seorang pun yang berani untuk mengucapkan kata-kata sindiran pedas seperti itu tanpa takut dihukum. Kecuali Aisyah radhiyallahu anhu, kita mungkin tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara Aisyah dan Sofwan." Beberapa ahli Islam pun menjelaskan, Sofwan tidak mengikuti tentara Muslim karena sibuk mengumpulkan barang-barang peninggalan tentara. Akan tetapi, hanyalah asumsi karena tiada bukti secara tertulis apapun tentang semua hal ini. Aisyah radhiyallahu anhu adalah gadis remaja yang manja, dan ia pun sadar betul bahwa Muhammad tergila-gila kepadanya. Dia sangat menikmati kedudukannya sebagai istri kesayangan Muhammad, dan dia tentunya berusaha mempertahankan kedudukannya. Di penyerangan terhadap Bani Al-Mustalik, Aisyah tentunya sangat tersinggung ketika mengetahui perhatian Muhammad beralih kepada Juwairiyah, wanita yang dibencinya. Dari perbuatan-perbuatannya terdahulu, jelas tampaklah bahwa Aisyah bukanlah gadis yang bisa menerima nasibnya. Dengan sangat pasrah dan tenang saja, Aisyah radhiyallahu anhu adalah gadis muda yang menyadari bahwa dia diperlakukan tak adil oleh suaminya yang berusia lebih tua daripada ayahnya. Dia pun belum berpengalaman dan juga tidak tahu bagaimana hubungan suami istri yang kemudian saling menghormati dan menghargai. Nasib Aisyah sangat buruk karena dia hanya boleh berhubungan dengan suaminya yang sudah tua saja dan tak boleh menikah lagi setelah suaminya mati. Kemudian Muhammad pun meminta umatnya untuk belajar separuh dari agama Islam dari Aisyah. Memang betul bahwa Aisyah lah yang menyampaikan hadis-hadis jauh lebih banyak daripada istri-istri Muhammad yang lain. Kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan Aisyah adalah berhubungan dengan hubungan seks antara suami dan istrinya, dan ini merupakan jenis hadis untuk orang dewasa saja. Kemudian Muhammad pun sering menghadapi masalah sulit. Dia adalah nabi yang berpengalaman dan tahu cara keluar dari kesulitan dengan hanya mengeluarkan ayat-ayat ilahi nan sakti. Akan tetapi, dia ternyata tak berdaya dalam menghadapi gosip skandal Aisyah. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu saja. Kemudian Muhammad pun segera menunggu sebulan sebelum dirinya menyatakan wahyu, sebab khawatir apabila Aisyah akan hamil, dan hal ini bisa bertentangan dengan isi ayat yang akan diwahyukannya. Jika Aisyah hamil, hal ini jelas membuktikan bahwa Aisyah telah berzina, karena Muhammad tak berhubungan seks dengan Aisyah sejak dia menikahi Juwairiyah. Setelah tiba di Madinah, kemudian Aisyah pun sakit dan hidup bersama dengan orang tuanya yang merawatnya. Muhammad tidak bicara dengannya selama sebulan. Selain itu, kenyataan pun menunjukkan bahwa Aisyah tidak pernah hamil setelah menikah dengan Muhammad selama bertahun-tahun. Dengan demikian, jika Aisyah hamil sekarang, maka hal ini tentunya akan menimbulkan banyak kecurigaan. Perselingkuhan Aisyah yang jelas merupakan hal yang membuat Muhammad gundah, merupakan masalah yang dapat ditanganinya jika hal itu merupakan masalah pribadi. Akan tetapi, keadaan jadi bertambah pelik karena berita perselingkuhan Aisyah telah menyebar ke seluruh kota. Tetapi hal ini pun bisa diselesaikan dengan mudah. Andaikan saja Muhammad menyatakan wahyu ilahi yang menerangkan duduk perkara dan keputusan Allah. Muhammad SAW tentunya amat lega ketika Aisyah mengalami datang bulan lagi dan tidak jadi hamil. Dengan demikian, kehormatan Aisyah bisa kembali utuh. Muhammad pun lega karena terhindar dari beban berat, dan dia
seketika menyatakan wahyu yang telah lama dinantikan. Lalu, ada pun banyak pesan yang kita petik dari atas. Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam Fikih Al-Sirah Al-Nabawiyah, bukunya yang terkenal itu, menuliskan bahwa rumor perselingkuhan itu adalah ujian terberat Nabi sepanjang hidupnya. Nabi sudah terbiasa dicaci maki, bahkan disakiti secara fisik. Tetapi kali ini berbeda. Ini menyangkut harga diri dan perasaan sebagai seorang suami, membuat psikis Nabi terguncang dengan hebat. Jika bukan karena wahyu, hampir saja Nabi Muhammad bisa saja membenarkan isu itu, dan juga sekaligus menjadi bukti betapapun Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Beliau tetaplah manusia yang tak berdaya tanpa adanya informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia pada umumnya yang mengalami hal keraguan, bimbang, cemburu, galau, maupun hal yang lain, Nabi pun juga merasakan hal yang serupa. Hal ini penting diketahui agar umat Islam tidak hanya menggambarkan Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang hanya dimiliki Tuhan. Di samping itu, kisah tersebut juga mengisyaratkan bahwa Nabi tidak bisa serta-merta untuk meminta wahyu demi kepentingan pribadi. Nyatanya, Nabi Muhammad dibiarkan dengan kebingungannya yang terjadi selama kurang lebih 1 bulan. Andai saja wahyu bisa turun semau Nabi, beliau pun tidak akan segalau itu. Lebih jauh lagi, bahkan boleh jadi sejak awal diangkat menjadi nabi, perjalanan dakwanya akan berjalan mulus tanpa suatu rintangan. Setelah semua orang tidak mempercayai dirinya, termasuk Nabi yang sekaligus menjadi suaminya, Aisyah radhiyallahu anhu masih bisa tegar dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membelanya. Kemudian, sebagian ulama pun berujar, bila Nabi Yusuf dibela Allah melalui seorang bayi yang bisa berbicara, kemudian Maryam diberi pertolongan melalui putranya itu, maka pada kasus Aisyah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung yang turun tangan untuk menyelamatkan kehormatannya melalui wahyu. Perkataan ini menyiratkan betapa istimewanya ibu kita, yaitu Ummu al-Mu'minin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.